الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله الغزوين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات جوالي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه في الدارين آمين. الباب الأول في فضيلة العلم والعلماء. Bab yang pertama menyatakan keutamaan ilmu dan ulama. Kita baca yang di pinggir dulu lah, sebab amun dibaca yang di pinggir, insyaallah sekali pertemuan untung satu bab. Amun yang dibaca yang di tengah bisa 3 kali pertemuan untung satu bab. Tapi yang di tengah yang di pinggir sama. Maka kalau buru-buru berhari biasanya yang di pinggir dulu dibaca. Ini biar melihatnya ke tengah. Jadi ulun membaca yang di pinggir, penjelasannya yang di tengah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita mulailah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil lawan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidin itu perawakannya halus. Orang Nabi, kalau kita di sini kerdil, kita halus, kerdil, pandah danar, tidak pintuhot saja, kurus pernah. Jadi gawian Sidin ini, Ibnu Mas'ud ini membantu Nabi. Nabi kakana kamari, bila Nabi duduk, yang tukang jaga sandal Nabi itu Ibnu Mas'ud. Dan itu yang menyatakan Nabi Baudo, Ibnu Mas'ud juga. Banyaknya itu membantu Nabi. Kemana-mana tempat menguntil lawan Nabi. Nah, lalu pernah Ibnu Mas'ud ini mengambil kayu siwak. Kayu siwak itu Sidin hendak sediakan untuk Nabi. Kayu siwak itu, mungkin kayu siwaknya ada yang 1 kilan, 2 kilan, 3 kilan. Lalu Sidin kata, hendak Sidin bawa menjunungkan Nabi. Hubungan sahabat yang lain melihat ketawaan karena lucu, sebab mirip awak Sidin itu lawan kayu siwak. Karena urus lawan hantar-hantar Sidin. Itu ketawaan antara sahabat ini Nabi kan apa ketawaan. Melihat itu bujur halus, tapi kena paling barat timbangan dibanding lawan yang lain. Kena di akhirat dengan Nabi. Nah itu sejarah Ibnu Mas'ud. Nah yang ulun panjangnya di tangan kitanya. Jadi ujian Nabi, ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sebentar, sesaat. Di majlisil ilmi, di majlis ilmu, duduk 1 mat di majlis ilmu, siang kah malam kah duduknya, kabila kah duduknya, hingga subuh kah. La tamussu qalaman, engkau belum memegang pulpen belum diikuti. Artinya duduk mencongkong aja. Wala taktubu harfan, ada juga kita menulis. Bah pulpennya kedada, berarti kada ditulis ya. Nah, artinya duduk mencongkong, mendengarkan pelajaran, hadir di majelis ilmu untuk mencongkong. Walaupun kadada yang ditulisnya, buku kada sangu, pulpen kada sangu, nah itu khairun, lebih baik laka bagimu min izki alfi raqabatin, lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak.
1000 budak. Satu budak kalau dirupiahkan ke KWI ini mungkin berkisar antara amun yang budak yang produktif lah, paling bahagia kalau disuruh berusaha mungkin bisa 20 jutaan lah paling murah. 20 juta paling murahnya sudah 20 juta, 25, 30. Amun budaknya menghasilkan benar bisa 50 juta sih untuk harganya. Karena diduitakan ini nih. Anggap yang standar 30 juta. 30 juta kali 1000. Hitung aja ya. Nah. Kita duduk aja dan duduknya satu mat. Kenapa di Tegawi itu kan sudah berbulan juga? Lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak tadi. Wa nadharuka, dan memandangnya kamu, mencangangi kita. Ila wajhil alim, ke wajah orang yang alim. Guru-guru kita tuh, kayak guru sekumpul, biar gambarnya sama aja. Melihat kita jangan, cuma jangan itu dengan gembira. Bingung bila melihat wajah orang alim. Bisa juga jangan dengan menjiling lain enggak. Jangan dengan gembira. Nah, maka janganmu itu khairun, lebih baik bagimu min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Lebih baik daripada 1000 kuda yang engkau sedekahkan dengan kuda itu di jalan Allah. Kan suah kita bersedekah seekor kuda aja kan suah. Ya kan? Yang biasa kan kurban kambing ya kan. Nah, ini kuda 1000 kudanya. Kita bersedekah senilai itu. Lebih baik mencanangi muha orang alim dengan rasa gembira, rasa himung. Nah, jangan ini berarti kan duduk dulu ya kalau mau lah. Berarti artinya menuntut ilmu juga kan terjangangi, orang sini saka dudukan, orang sini. Jadi dua sudah, saka dudukan dan jangan. Wassalamuka 'alal 'alim. Lalu kita memberi salam lawan sidin bila bertamuan. Memang ada kita bila bertamuan lawan guru orang alim, kita berdua beri salam. Jangan bila bertamu hadang sidin beri salam aja. Makanya kan dulu aja, hadang sidin ini. Ada boleh kita berdua. Nah, maka kita yang memberi salam ini lawan sidin khairul laka min ibadati alfi sanatin. Lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Memberi salam. Baik orang alim itu masih hidup maupun sudah wafat. Datang misalnya ziarah ke kubur wali-wali Allah Ta'ala, beri salam, sama aja. Khairun min ibadati alfi sanatin. Ini saking Allah memuliakan nubuhan para ulama. Nah, saking memuliakan para ulama tuh lain wali begini ya. Ini kan alim, al-alim, orang alim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun, orang ini ahli fikih, dasar bujur-bujur paham fikih. Nah, mutawarri'un, dan orang ini mengamalkan lawan ilmu fikihnya. Asyaddu ala syaitan, lebih, kalau arti guru matiakan dari lebih bersangatan. Guru dari matiakan artinya lebih sulit bagi syaitan untuk mengalahkan atau merayu atau membujuk min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Orang ini ahli ibadah 1000 ikum mujtahidin, bujur-bujur ini hendak beribadah. Cakap ibadahnya itu naik ke gunung beribadah, berkeluar. Tapi posisinya masih jahilin. Arti jahilin di sini enggak tahu di fikih aja. Paham cara berwudu, paham cara sembahyang, sekadar-sekadarnya aja tuh. Lalu ada belajar lagi mendalami tasawuf, atau dianggap masih jahil karena walaupun bisa beribadah, sah ibadahnya, tapi tasawuf belum dipelajari secara mendalam, masih dipadahkan jahilin. Wara'in, walaupun inya bujur-bujur mengamalkan ilmu fikihnya tadi. Arti wara'in itu sesuai hidup itu kayak ilmu fikih. Bila haram, haram. Bila wajib, wajib. Bila sunnah, sunnah. Makruh, makruh. Nah,
sesuai menjalankan hukum tuh dipadahkan disebut wara dalam fikih namanya. Jadi orang ini saikum dibanding lawan orang ahli ibadah 1000. Tapi yang 1000 ini kualitasnya lain ulama. Nah, taharap si ulama walaupun saikum. Itu pemahamannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alim 'ala al-'abid. Keutamaan orang alim, ulama dibanding orang yang ahli ibadah. Arti ahli ibadah tadi belum bujur-bujur paham ilmu tasawuf, hanya paham ilmu fikih sedikit-sedikit kita. Maka perumpamaannya kawan orang yang alim ini qafadlil qamari lailatul badri ala sairil kawakib. Maka perumpamaannya kayak bulan purnama malam 14 dibanding lawan bintang-bintang menerannya sekarang bulan purnama itu. Jadi orang yang ahli ibadah diperumpamakan seperti bintang-bintang, sedangkan orang alim itu kayak bulan purnama. Seandainya bulan purnama itu fajar, nah, kalau bintang aja yang ada, tarangnya juga cuma ada tarang. Tapi kalau bulan purnama dasar bujur-bujur menerangi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala, barang siapa berpindah-pindah atau menuju ke majelis ilmu. Kalau jadi berdasarkan intaqala tuh, barang siapa menuju majelis ilmu, berpindah dari rumah menuju majelis ilmu atau dari majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Maka yang bermaghrib pengajian, kan yang bisa pengajian pulang intaqala jenarnya itu. Liyata'allama ilman, supaya tujuannya berjalan berpindah-pindah tadi untuk belajar satu ilmu. Ilmu di sini termasuk ilmu yang khusus lah, lain yang sembarang ilmu juga. Tergantung orangnya tadi. Kalau orangnya tadi sudah kalau belum tuntung fardu ain, maka yang dimaksud ilmu itu ilmu fardu ain. Kayak tauhid, sifat 20, fikih, tasawuf, nah itu fardu ain. Kalaunya fardu ain belum tuntung, belum simbol, belajar matematika misalnya. Nah, maka belajar matematika itu ada pahala. Kecuali sudah simpul dulu yang 3 macam ilmu itu, lalu belajar matematika silahkan aja ya. Itu pun juga namun jaga bermanfaat baginya. Namun kada tujuan dihitung, duitnya kada ada yang dihitung. Belajar matematika umur sudah 70, ada cocok juga ya lah. Nah, ilmu yang dipelajarinya misalnya sifat 20 yang dipelajarinya. Satu judul misalnya Allah bersifat wujud, itu jadi pelajarinya menuju tempat pelajaran itu ghufira lahu, diampuni dosanya. Ghufira lahu qabla ayyahwa, sebelum dia melangkah. Nah, belum lagi melangkah dan belum sampai lagi, hanya hendak menuju aja sudah diampuni dosanya. Nah, maka penting kita berniat. Niat menuntut ilmu itu banyak benar. Di antaranya menyukuri nikmat akal. Karena kita ini mun kada berakal, ada berharga. Ya kan? Lalu akal itu dijulungi Tuhan, dan akal ini diisi lawan ilmu. Akal mun kada diisi lawan ilmu, akhirnya bubungan. Maka bila bubungan ini mau diparang, ditampuk orangnya. Bahasa-bahasanya diparang, dikenokon. Jaga bebangat tuh, jadi tambok. Namanya bahasa Banjarnya itu tambok tuh kan terbangat pada bungong. Nah jadi jam guru hari bungong jadi hadaku, jadi bila di hadaku jadi tambok. Ya kalau, nah maka kita ada hakun hubungan. Nah, menghilangkan kejahilan supaya jangan disebut jahil, itulah salah satu niat menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
berfirman bersabda dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrimu fi'il amarlah, akhrimu muliakanlah oleh kalian. Siapa yang kalian ini? Ya kita bang al ulama, para alim ulama. Disuruh kita memuliakan para alim ulama. Fa'innahum, karena bahwasanya mereka, sesungguhnya mereka indallah, di sisi Allah, urama'u, mulia. Nah, jadi para ulama itu di sisi Allah mulia. Derajatnya seperti derajat Nabi. Jadi orang alim itu kalau di atas langit, hambatannya Nabi. Hambatannya amun di bumi, ada dibeli hambatannya Nabi, karena Nabi terakhir dari Muhammad ya Allah. Yang di langit hambatannya Nabi. Nah, mukarramun, dan mereka itu dimuliakan, mulia dan dimuliakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa memandang, jangan melihat ke wajah seorang yang alim, nazratan, satu kali pandangan. Nah, ini orang alim kan, lain wali. Menwali begini ya, menwali itu kita sebelah masa aja, janganlah hidup kita nih selamat seumur hidup, selamat dunia akhirat. Nah, itu sebelah mata aja kita jangan, apalagi sini pulang janganlah kita. Kedudukan pulang ada tuh riwayatnya lah. Ini orang alim aja. Cuma yang alimnya di sini alim tauhid, alim fikih, alim tasawuf. Nah, itu sudah sidin itu. Timbang itu pulang sidin menguasai pulang macam-macam mata-mata pelajaran agama ini, ahli tafsir, ahli hadis itu. Termasuk ulama dan namun kita ingat tak ulang pesantren seminggu pesan kilan aja. Lalu pulang dan itu lain. Sekali cangang aja nazaratan fafari habiha, tapi ini cangang itu gembira, himungnya kita. Nah, cangangnya tuh himung, gembira. Khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrati malakan, maka Allah menjadikan pandangan yang satu itu, satu pandangan tadi tuh dijadikan Tuhan malakan, malaikat. Jadi satu kali memandang saikong malaikat. Jadi memandang itu kau jangan berendam supaya banyak malaikatnya, jadi melihat 1, 2, 3, banyak malaikatnya ya mak. Berendam kan satu aja nama sih hitungannya. Dan malaikat itu ditugaskan Tuhan yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuk orang yang jangan gembira tadi. Nah, kayak kita tuh ada bisi gambar guru-guru kita yang wali-wali Allah Ta'ala nih, kayak guru sekumpul sekali hati. Ada masih harus yang hidup. Gambar bisa juga masih berlaku. Jangan himung kita melihat. Nah, saikung malaikat dijadikan Tuhan. Yang malaikat itu bertugas yastaghfiru, memintakan ampun lahu bagi orang yang jangan gembira tadi. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat diuirnya kada menyimpang, ada memintakan ampun. Nah, kita mengitik ya Allah. Dalam kitab Asy-Syifa di Ta'rifil Hukil Mustafa dibacakan saikung malaikat nih memintakan ampun lawan kita, dosa kita diampuni karena dua mereka itu haful. Diampuni dosa kita, apalagi misalnya kan banyak ya malaikatnya. Noh itu aku santai ya urusan dia ampun ya. Ini lagi ceritanya lah, dan tetap kita minta ampun juga ya kan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman. Nah, man akrama 'aliman, barang siapa memuliakan seorang alim. Jadi ujar Nabi, siapa orang yang bilang memuliakan orang alim, faqad akramani, sungguh orang itu telah memuliakan lawan aku. Nah, karena orang alim ini tak sambung zahir dan batinnya ke Rasulullah, tak sambung ini.
yang nyata tasamuh di tangan warisan Rasulullah, yaitu ilmu tadi. Wa man akramani, dan barang siapa orang tadi memuliakan akan aku, ya Nabi nih, faqad akramallaha, maka sungguh orang tersebut sudah memuliakan Allah. Jadi bila memuliakan orang alim, memuliakan aku, ya Nabi. Bila memuliakan aku, maka dihukumi sudah memuliakan Allah. Nah, wa man akramallaha, dan barang siapa sudah memuliakan akan Allah, fama'wahu al-jannatu, maka tempatnya yang pantas adalah surga. Nah, jadi pemahamannya cukup orang alim saja yang kita muliakan, tersambung sudah sampai ke Allah Ta'ala semuanya. Dan kita tidak memuliakan Allah Ta'ala, kata kamuan ya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi, orang alim nih guring, ada yang mengaruh, ada yang nyaring, ya Allah. Nah, tahu orang alim nih guring mengaruh, tahu ini gini sih. Naumul alim, guringnya orang alim, afdalu, lebih afdal min ibadatil jahili, dari ibadah orang yang jahil. Orang jahil ini beribadah tapi jahil. Jahil di sinilah bukan berarti ada tahu syarat rukun sembahyang, tahu aja ini belajar aja. Cuma kada bujur-bujur mendalami sifat 20, tasawuf kada bujur-bujur mendalami. Tak lalu-lalunya beribadah. Maka masih dihukumi jahil sebenarnya. Kenapa aja? Afdal orang alim yang guring. Karena nanti orang alim ini tahu jurus-jurusnya. Guring, tahu jurus guring. Ya Allah. Kayak pakai jurus guring ya Allah. Nah, tahu jurusnya. Amunnya orang jahil beribadah biasanya kada jadi pahala, biasanya lah. Nah, menjadi jahil, kita baru untuk kada tahu cara mula untuk bisa jadi payus akhirnya. Kita kira karena jahil, kita kira pas saja sudah. Padahal jangan-jangan Allah kada menerima ibadah kita karena jahil, Pak. Kalau ujar Syekh Abdul Somad Palimbang dan juga Syarus Salikin dipadahkan Jasidin, orang yang jahil ilmu tasawuf walaupun punya paham ilmu fikih ada kalau dipadahkan alim lagi. Dan kita ini ada mau belajar ilmu tasawuf, ilmu masalah hati, cara membersih hati dari penyakit-penyakitnya, walaupun punya banyak beribadah, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Walaupun ibadahnya banyak, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Karena kita ada paham tasawuf, makin banyak ibadah, makin menggandali sombong biasanya. Padahal harus sombong ya. Ada sombong saja, cuma bila orang sombong sehari, nah berarti kan masih puji ya Allah. Sama aja juga. Ada kawa tak salah pandil orang tersinggung, berarti namanya itu hendak dipuji. Nah, bila hendak dipuji beribadah, berarti penyakit naranya hati. Namun kayak itu bagus orang alimnya ya Allah, guringnya aja ditakukan sultan orang alimnya. Kalau kita orang jahil beribadah diparaki syaitan. Padahal beribadah itu orangnya situ kayak pasar. Lihat di kita waktu beribadah mau orang jahil. Nah, ini mengetahui ini hikmahnya dua. Pertama, supaya kita diusahakan jangan sampai ada zuriat kita yang menjadi ulama. Satu dulu. Jangan sampai kitanya sudah bungol ya Allah. Dia si anak pulang, taklinya mawaris kebongolin orang. Betul isi cucu sama pulang taklinya silsilahnya tuh. Bongol bin bongol. Nah, jangan sampai kita ngomong itu. Kita tuh harus berpikir, amun aku nih bongol, anak udara alim ya Allah. Aku kada bisa baca kitab, berarti kan bongol nih. Nah, anak barang harus bisa baca kitab. Artinya sekolah tuh.
Man waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man ta'allama baban min al-ilmi, barang siapa belajar satu bab dari ilmu. Nah, ini kita satu bab tiga lah. Makanya ulun ambil pinggir supaya tumpang satu bab. Sebab mau di tengah ada tumpang satu bab sampai pertemuan. Man ta'allama baban min al-ilmi, barang siapa belajar satu bab dari ilmu, ya'malu bihi, dia amalkan dengan ilmu yang dipelajarinya tadi, aw lam ya'mal bihi, atau baru sampai lagi mengamalkan kebanyakan gawian, kebanyakan bini, kebanyakan anak, lu kada sampai. Nah, diamalkannya kah atau belum diamalkannya kah, tapi belum nih anak mengamalkan, cuma belum, waktunya belum begini. Nah, karena afdala, maka belajarnya satu bab tadi afdala min, lebih afdal min ayyusalliya al-farakatin tatawu'an, lebih afdal darinya sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Angkat tangan sini siapa yang suah sekali berdiri 1000 rakaat? Ada 100 rakaat mah ada juga sama. Bagi 1000 rakaat bisa terpikir seorang 1000 rakaat itu amun dari kemudian pundukan di mata para baris kemudian 100 rakaat bisa aja lu melihat tuh malam Minggu Saban mungkin 100 rakaat kemudian sembayangan nya kan ada fadilatnya itu. Jadi barang siapa sembahyang sunat 100 rakaat malam Minggu Saban malam itu nah maka bakal amat hidup-hidup itu anunya fadilatnya diantaranya itu apa ada pada pundukan menggawian 100 rakaat itu yang tuntung anak rambas sudah. Kenapa tuntung aja subuh anak rambas sudah biar hendak kaum gitu aja. Nah kita apalagi 1000 rakaat sudah tahan. Nah kita ini cagar 1000 rakaat pahalanya nih kan satu bab cagarnya nih. Nah satu bab misalnya separuh bab 500 rakaat ya kan. Nah itu hitungannya. Walaupun ilmu tadi belum diamalkannya, belum lagi diamalkannya, cuma berniat sekedar diamalkannya. Kita jangan takutan, aku cuma mau mengaji ilmu bisa diamalkan aja, ada faedahnya juga ada. Ya ilmunya gini belum diamalkan wah ini bisa katuha diamalkan. Nya mengawai ilmu itu. Arti mengawai ini membawai kita supaya mengamalkan ujung-ujungnya dasar mengamalkan kita, asal ilmunya ada. Ujung-ujungnya terpakai kita. Buktinya rancak kita berkata, untung aku dulu belajar aja. Nah, ya lah. Makanya tahu aja. Ada juga sih kong, cakap aku paham nih yang benar nih ya. Nah, ya lah. Jika kata pahamnya, cakap aku paham yang benar nih ya. Nah, cuma waktu aman kalau belajar. Jadi lebih afdal daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Dan mungkin cerita dosa ini sunat yang lagi ya Allah. Yalah itu dah. Kata sunat yang Allah. Nah, dan ini kata pahalanya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman, barang siapa mengilangi orang alim, bailang yang sudah wafat sama aja. Amun yang masih hidup kita mendengar nasihat-nasihat. Amun yang sudah wafat kita mengenang sejarah jejak langkah hidup sidin. Nah, siapa mengilangi orang alim? Man zara aliman faka'an nama zarani, maka dihukumi faka'an nama itu saulah-ulah. Saulah-ulah itu maksudnya ijar guru baru saulah-ulah itu iya. Kan dihukumi arti saulah-ulah itu iya juga gitu nah maksudnya. Faka'an nama maka saulah-ulah zarani mailangi lawan aku, berkunjung kepada orang alim dihukumi berkunjung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa man safaha aliman, barang siapa bersalaman tangan, sapahah dari kita. Salaman kayak biasa saja. Lawan orang alim, faka'an nama safahani, maka dihukumi nang haya bersalaman lawan aku jangan. Wa man jalasa aliman, barang siapa sekedudukan dengan orang alim, sekedudukan. Nah, berarti
Saya kedudukan aja tuh walaupun cilingannya mata ada bukan dia tuh. Nah, tapi saya kedudukan faka'anna majalasani fid dunya. Maka seolah-olah nangka kaya orang tadi kedudukan lawan aku ya Nabi di dunia. Jadi mau kita hendak duduk lawan Nabi di dunia, duduk di hadapan orang alim. Dianggap sudah duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum pahalanya itu lah, jangan dipadahkan orang alim ke Nabi kali juga ya kalau lain. Cuma orang alim ini biasanya sempurna mutabaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zahiran wa batinan. Itu biasanya. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa ini sering duduk lawan aku sekedudukan di dunia, maksudnya sering hadir di majelis ilmu. Kan sekedudukan Nabi artinya tuh di dunia nih. Nah, ajlastuhu, maka aku dudukkan orang itu, ajlastuhu itu fi'il madhi, dhamir anna ya Allah. Nah, ajlastuhu, aku dudukkan orang itu berarti fi'il madhi ini kalau nya sebagai jawab tahqiq tuh. Arti tahqiq itu pasti terjadi. Pasti Nabi gawi ajlastuhu, aku dudukkan orang itu ma'i bersantai lawan aku yaumul qiyamah di hari kiamat. Artinya di setelah hari kiamat yang kayak di padang mahsyar ini terus itu lawan Nabi orang itu. Karena waktu di dunia rancak kedudukan lawan Nabi. Nah itu. Satu bab sudah. Al-babus tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua fadilat la ilaha illallah. Itu pertemuan kita. Nah, caranya urutin begini tangan ada satu bab ya. Jadi membaca yang di pinggir. Nah, kita insyaallah hari setiap subuh tersebut Sabtu lah. Subuh Sabtu tuh indah nunggu berdoa sekali itu. Yang bagusnya jangan tertinggal dalam dikirli wali hidayah wa nahmu makamar bagi sogira 5 kali kan kalau ya astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat marah haji betul sampai saja ya Allah 27 kali yang sudah subuh ini penting banget itu juga. Barang siapa membaca astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 27 kali sesudah subuh maka kutiba minal afdal, ditulis termasuk golongan wali afdal. Kita ini kan wala ya Allah, cuma dihukumi wali kan nyaman gitu lah. Udah kayak 27 kali, rugi kita ada membaca itu. Jadi Rabbi Firli wali hidayah itu di 5 kali dulu itu hanya astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Nah ibadah itu hanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah 3 kali. Kadusa 100 ya. Kasih yang ini 100. Ya Allah biha Allah itu 3 kali aja. Ibadah itu hanya mata berbijim. La ilaha illallah. Benafas sampai 3 kali. La ilaha illallah benafas itu menjalan Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita pengajian biasanya kita boleh. Biasanya kita pergi. Yang 50-nya itu Pak. Nah, bisa ini. Jadi sayang kita tinggal terus amaliah dari guru kita ya Allah. Jadi indah yang la ilaha illallah kali itu nah jadi pengajian itu